Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas kenikmatan yang kita miliki, nikmat Islam iman. Alhamdulillah, kita merasa aman dan nyaman karena kita sebagai hamba Allah yang selalu bersetia menjadi sami'na wa ata'na, yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asal diciptakan kita karena beribadah. Asal diciptakan kita di dunia ini untuk beribadah, dan kita punya tujuan dan target untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim yang sejati. Muslim yang berguna bagi orang lain, ahabbun nas anfa'uhum linnas. Menjadi hamba yang menyempurnakan hablum minallah dan hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan. Bahkan terbukti kemerdekaan yang didapatkan oleh umat Islam dan negeri ini. Bahkan kalau kita buka sejarah, yang paling menjalankan kemerdekaan dengan adil, kemerdekaan dan amanah dan jujur, terbukti dalam sejarah adalah yang menjalankan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan percintaannya bersamaan, percintaan bersaudaraan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan itu sebagaimana kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat. Ingat nikmat itu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yang menyatukan hati kita, menyatukan persatuan kita rapat di masjid, bahkan harus rapat di luar masjid. Itulah menunjukkan kemerdekaan yang indah dan luar biasa. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم tahtadun. Petunjuk hidayah yang kita setiap salat kita baca, ihdinas siratal mustaqim, dalam segala hal, jalan yang lurus, jalan yang merdeka, menjadi taat, menjadi hamba Allah, menjadi mulia akhlak. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika Allah berikan kekuasaan dan kekuatan berjihad, walaupun menjalankan jihad fi sabilillah karena Allah, bukan karena syaitan, bukan karena hawa nafsu. Jihad yang adil, jihad yang membawa aman, jihad yang membawa sejahtera, jihad yang membawa kedamaian. Itu yang dibawakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau masuk ke Palestina, Masjidul Aqsa yang telah dikuasai oleh kafir. Mereka saat masuknya ke Masjidul Aqsa yang telah bunuh ribuan orang Islam, bahkan tidak membiarkan anak kecil, wanita, diam pun orang Islam di Masjidil Aqsa di sana dibunuh sama mereka, habis-habisan. Tapi ketika dapat kekuasaan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dia tidak pernah membalas dendam, bahkan menawarkan ke hakim kaum kafirin, silahkan keluar dari Masjidul Aqsa dan kalian akan bebas. Dibiarkan dengan anaknya, hartanya, senjata, basukannya,
dan biarkan kota ini kosong. Apa kata pemimpin yang kafir? Aneh nia Salahuddin, kok kita saja pas datang menguasai Masjidul Aqsa dan Palestina, tidak ada seorang pun Muslim sampai kita bunuh. Sampai dalam sejarah diterangkan saking pembunuhan yang begitu banyak, ribuan bahkan ratusan ribu, katanya darahnya itu sampai ke lutut kuda. Saking begitu banyaknya darah. Apa jawabannya Salahuddin? Kata Salahuddin, saya seorang Muslim memiliki jiwa bukan seperti jiwa jahatnya kalian. Walaupun umat Islam ketika mendapat kekuasaan, yang diletakkan dalam kekuasaan itu adalah adil, aman. Mau tinggal di tanah kami, silahkan. Kami akan amankan kalian. Kami akan lindungi kalian. Kamu beribadah apapun, silahkan. Kami tidak akan mengganggu. Itulah ucapan Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari jiwa yang serakah, merdeka dari cinta dunia. Mari kita sama-sama menjadi hamba Allah yang istimewa, hamba Allah yang membuktikan Muslim rahmatan lil alamin. Supaya kita buktikan Islam indah, Islam damai, Islam bermulia akhlak. Lakum dinukum waliyadin. Sama-sama memiliki agama, tapi saling hormat, saling memuliakan, saling sayang, dan saling menghormati agar kita bisa hidup damai dan tenang. Itulah ajaran Islam. Kalau ada seorang membawa perbuatan yang melanggar aturan itu, walaupun atas nama Islam, walaupun atas nama jihad, itu bukan namanya jihad, itu jahat. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Terbawa nama Islam memang bukan Islam yang rusak, tapi perbuatan kita yang rusak. Jangan salah sangka terhadap Islam, tapi kita orang Muslim memang perbuatan kita memalukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, harus kita menjadi orang Muslim yang sebenar-benarnya. Bukan hanya Muslim KTP, tapi Muslim yang baik, Muslim yang bermulia akhlak. Orang kenal sama kita, dia senang. Bukan karena kita ceramahin dia, tidak. Karena perbuatan kita yang enak, perbuatan kita yang damai, perbuatan kita yang nikmat, perbuatan kita yang membuat orang lain senang hati. Dalam sejarah Islam, banyak orang non-Muslim bisa masuk ke Islam bukan karena ceramahnya orang Islam, tapi karena akhlak dan kemuliaan akhlak orang Islam. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim.